Selamat datang di video pembelajaran akuntansi biaya umum. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen persediaan. Teori manajemen persediaan. Manajemen persediaan terbagi menjadi 3 jenis persediaan manufaktur. Pertama, persediaan bahan langsung atau direct material inventory merupakan stok bahan langsung dan menunggu digunakan untuk proses manufaktur. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory merupakan barang yang baru dikerjakan tetapi belum selesai. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished good inventory merupakan barang yang sudah selesai tetapi belum terjual. Lalu, apakah PT PLN memiliki persediaan? Persediaan PT PLN adalah persediaan berupa perlengkapan dan peralatan penunjang pengadaan listrik. Jadi, persediaan ini bukan berupa barang produksi PLN sendiri. Apa saja persediaan yang dimiliki PT PLN? Persediaan PLN meliputi batu bara, bahan bakar dan pelumas, persediaan umum, switchgear dan jaringan, alat pengukur dan pengendalian, transformator, dan kabel. Selanjutnya adalah biaya terkait persediaan. Biaya terkait persediaan terbagi menjadi 5, yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, dan terakhir biaya kualitas. Biaya penyimpanan atau carrying cost merupakan opportunity cost karena tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Yang termasuk ke dalam biaya penyimpanan antara lain biaya gudang dan lahan penyimpanan, biaya penjagaan, gaji pegawai dan sistem pengamanan, biaya keusangan, penurunan nilai persediaan dan pencurian, dan biaya kerusakan persediaan. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau EOQ merupakan model-model keputusan yang menurut serangkaian asumsi tertentu menghitung kuantitas optimal persediaan yang akan dipesan dengan rumus sebagai berikut. Rumus untuk model EOQ sama dengan EOQ sama dengan akar 2DP per C, D sama dengan permintaan dalam unit selama suatu periode tertentu atau 1 tahun dalam contoh ini. P sama dengan biaya pemesanan yang relevan per pesanan pembelian. C sama dengan biaya penyimpanan yang relevan atas 1 unit yang disimpan selama waktu yang digunakan untuk D atau 1 tahun. Yang termasuk pada asumsi EOQ antara lain, kuantitas yang sama dipesan pada setiap titik pemesanan kembali. Permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan sudah diketahui dengan pasti. Waktu tenggang pesanan kembali, waktu antara melakukan pesanan dan pengirimannya diketahui dengan pasti. Biaya pembelian per unit tidak dipengaruhi oleh kuantitas yang dipesan. Tidak terjadi kehabisan persediaan, manajer mempertimbangkan biaya kualitas hanya sejauh biaya tersebut mempengaruhi biaya pemesanan atau penyimpanan. Perhatikan grafik berikut. Secara grafik, total biaya pemesanan yang relevan per tahun dan biaya penyimpanan persediaan menurut berbagai ukuran pesanan. Trade-off antara kedua jenis biaya tersebut. Total biaya yang relevan tahunan akan berjumlah minimum pada EOQ jika biaya pemesanan dan penyimpanan yang relevan adalah sama. Selanjutnya adalah reorder point. Reorder point adalah titik pemesanan kembali. Tingkat kuantitas persediaan yang ada di tangan yang memicu pesanan pembelian baru. Safety stock merupakan persediaan yang disimpan sepanjang waktu tanpa memandang kuantitas persediaan yang dipesan dengan menggunakan model EOQ. Diharapkan dapat digunakan sebagai penyangga terhadap kenaikan permintaan yang tidak diharapkan. Ketidakpastian mengenai waktu tenggang dan tidak tersedianya persediaan dari pemasok. Berikut merupakan contoh kasus EOQ. Mari disimak dengan seksama. PT PLN membutuhkan trafo sebagai persediaannya untuk memenuhi kebutuhan adanya trafo yang rusak dan segera membutuhkan penggantian. Harga 1 unit trafo adalah Rp25 juta dan dikirimkan dalam paket 60 unit setiap paket. Kebutuhan setiap tahun adalah 312.000 trafo. Investasi kas PLN dapat menghasilkan imbal hasil 15% per tahun. Beberapa data keuangan lain adalah ordering cost sama dengan Rp114.500.000 per order, carrying cost untuk asuransi, handling cost, dan lain-lain sama dengan Rp4.500.000 per paket per tahun. Pertanyaannya,
Hitunglah berapa sebaiknya PLN memesan kuantitas trafo atau EOQ, ordering cost per tahun, carrying cost per tahun, berapa kali pemesanan selama setahun. Jawaban nomor 1 adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2DP per C sama dengan akar 2 kali 5.200 dikali 114.500.000 per 229.500.000 sama dengan 72,03. Berikut merupakan jawaban dari soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, ordering cost sama dengan frekuensi order dikali biaya ordering cost atau order frekuensi order sama dengan kebutuhan per jumlah unit per order sama dengan 312.000 per 72,03 dikali 60 sama dengan 72,19 kali sama dengan 72,19 dikali 114.500.000 sama dengan Rp8.265.721 per tahun. Untuk nomor 3, carrying cost sama dengan EOQ per 2 dikali biaya per paket per tahun sama dengan 72,03 per 2 kali 229.500.000 sama dengan Rp8.265.721. Selanjutnya adalah jawaban dari soal nomor 4. Frekuensi pemesanan per tahun sama dengan pemakaian per unit per pesanan. Unit dipesan setiap kali pesanan sama dengan paket per pesanan dikali 60 sama dengan 72,03 dikali 60 sama dengan 4.321,95 sama dengan 312.000 per 4.321,95 sama dengan 72,19 kali setahun. Sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan seksama. Selamat menikmati video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.